Kondisi orang yang terkena serangan balik oleh leluhurmu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, kondisi orang yang terkena serangan balik di sini oleh leluhurmu saat ini. Ya, berarti ketika kita berbicara terkait dengan serangan balik, berarti dia yang memulai serangan terlebih dahulu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu. Ya, energinya terlebih dahulu dari kata yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Tower, teman-teman. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari seseorang, teman-teman. Ya, dari dia ataupun mereka, seseorang yang terlebih dahulu menyerang kamu secara spiritual. Oke, seseorang yang menyerang kamu secara spiritual mungkin sudah sering terjadi gitu teman-teman ya. Besar kecilnya mungkin ya cukup relatif gitu. Tetapi kali ini teman-teman bakal ada kejutan besar di sini. Ya, bakal ada sebuah kejutan besar yang akan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Nah, kejutan besar apa yang akan kamu dapatkan? Kejutan besar apa yang akan kamu dengar, teman-teman? Melihat tentang bagaimana pada akhirnya, ya, leluhur kamu yang bakal bertindak. Sepertinya memang leluhur kamu sudah benar-benar enak banget, ya. Leluhur kamu tuh sudah benar-benar muak dengan segala perbuatan dari dia dan mereka yang terus-menerus mengirimkan magic terhadap kehidupan kamu. Jadi, serangan balik yang mungkin dilakukan oleh leluhur kamu ini cukup dan sangat membuat sebuah dampak yang sangat-sangat mengerikan, dampak yang sangat fatal terhadap dia ataupun mereka, siapapun itu. Ya, ketika kamu memahami, ketika kamu mungkin selama ini merasakan tentang bagaimana sih mereka dan dia itu selalu mengirimkan magic ke kamu, teman-teman, ya, mengirimkan energi secara spiritualitas. Jadi itu. Nah, apa sih dampak yang terjadi, teman-teman ya? Dan bagaimana kondisi dia saat ini? Jadi melihat dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana serangan besar yang dilakukan oleh leluhur kamu, teman-teman. Ya, serangan dahsyat yang dilakukan oleh leluhur kamu itu membuat mereka itu hancur di sini. Ya, membuat mereka terkapar, mungkin jatuh sakit. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Pentacles. Lalu apa sih yang melatar belakangi ya teman-teman? Ya, seseorang kok selama ini mengirimkan energi spiritualitas kepada kamu. Jadi kalau dikatakan dia iri dengki ada ya teman-teman. Melihat kebahagiaan kamu, pencapaian kamu, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu. Oke. Kemudian kalau dikatakan energi tersebut juga ingin menguasai, mendapatkan, berarti ada kaitannya dong ya dengan pihak ketiga. Bisa jadi. Ya, ingin merebut, dendam, itulah ya yang selalu dan biasa terjadi dimanapun teman-teman. Tetapi memang pada intinya, pada dasarnya, mereka tuh nggak seneng banget kok ya melihat kamu bahagia. Mereka nggak seneng banget melihat kamu tuh sukses sedikit saja. Gitu ya teman-teman. Nah ini, aku punya Five of Pentacles.
Ini memang hal yang cukup mengerikan. Ini hal yang memang cukup menggemparkan ya, teman-teman, ketika serangan balik dari leluhur kamu itu benar-benar membuat kehidupan mereka itu, dia dan mereka itu menderita. Apa sih yang terjadi, teman-teman? Nah, jadi memang dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana mereka itu benar-benar jatuh sakit. Ya, mereka bakal jatuh sakit dan bahkan lumpuh, teman-teman. Dan kemudian masalah berikut yang akan terjadi adalah terkait dengan ekonomi mereka yang bakal hancur. Ketika kita berbicara masalah ekonomi, teman-teman, ataupun keuangan, ya bisa jadi ketika sakit ya butuh uang untuk berobat. Dan itu tadi, penyakit yang nggak sembuh-sembuh, itu juga yang akan membuat ekonominya akan hancur, drop banget. Kemudian mungkin terkait dengan apa ya, teman-teman ya, bisa jadi membuat jalan keresahan mereka tertutup, benar-benar tertutup banget. Ya, setiap perbuatan pasti ada hukumnya, pasti ada sebuah karma. Nah, kemudian aku punya demon. Ya, jadi setelah mereka melihat, mengetahui, teman-teman, siapa leluhur kamu, mereka benar-benar takut banget di sini. Mereka takut, shock dengan serangan balik yang dilakukan oleh leluhur kamu. Ya, leluhur, kodam pendamping kamu mungkin juga ya, teman-teman, kita katakan seperti itu. Ya, kita membahas tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas di sini. Tetapi memang yang jelas di sini cukup membuat mereka itu menjadi shock terapi ya, teman-teman. Ada shock terapi yang membuat mereka itu menjadi berpikir ulang gitu ya. Menjadi berpikir ulang, nggak menyangka gitu. Dari mana kamu memperoleh kekuatan itu mungkin ya. Karena memang selama ini, setiap kali mereka mengirimkan magic, guna-guna, dan lain sebagainya, nggak ada pengaruh terhadap diri mereka. Tetapi mengapa gitu ya, akhir-akhir ini, ataupun kenapa kok serangan terakhir yang mereka lakukan kepada kamu, kok dampak yang diakibatkan kepada mereka itu cukup besar. Nah, ternyata aku punya justice, teman-teman. Justice ini katanya menggambarkan tentang sebuah keadilan. Ada keadilan dari Tuhan untuk kamu, semesta untuk kamu. Kemenangan, ya, keseimbangan. Jadi dari kartu ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana Tuhan itu ikut campur tangan, teman-teman. Dan leluhur kamu itu sendiri. Ya jelas namanya leluhur pasti nggak terima dong ya. Ketika kamu dijolimi, ketika kamu disakiti. Karena melihat dari energi ini sudah cukup-cukup banget lah. Kamu merasakan tentang bagaimana sih sakitnya. Tentang bagaimana sih perlakuan mereka terhadap kehidupan kamu membuat kehidupan kamu selalu terpuruk. Ya, ini yang selalu kamu rasakan selama ini, teman-teman. Jadi, ya wajar dong ketika leluhur kamu sudah bertindak dengan cara sendiri ketika mungkin Tuhan sih, ya teman-teman, ketika Allah Tuhan semesta alam memberikan karma kepada merekanya juga. Ya, mungkin bisa jadi ada ikut campur tangan Tuhan di situ. Dan disinilah teman-teman ketika mereka sudah menuai karmanya, ya, maka kehidupan kamu akan kembali bangkit bahagia. Amin ya. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.